warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast NTB News. Ini seri ke-12 kita, Bang. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu. Ya. Nanti saya spill sedikit tentang profilnya. Selamat datang di podcast NTB News, Bang. Selamat datang kawan-kawan semua. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Oke, untuk seri diskusi ini, Bang, Hmm. kita nanti akan sedikit membahas tentang pentingnya literasi digital bagi anak muda, bagi generasi Z, bagi kaum milenial, dan sejauh mana sih hari ini kemudian teman-teman anak muda, anak-anak milenial itu menggunakan platform literasi digital sebagai satu keharusan yang sangat penting di era transformasi digital yang cukup alot dan sebagainya. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, ya. Ada. Nanti dekat aja, Pak. Nanti dekat aja. Tadi baru pagi dikirim. Iya. Soalnya baru diminta. Iya. Ini itu narasumber kita pada hari ini, ya. Bang Zainuddin Esfil MSI. Ya. Ya. Biasa manggilnya Zain. Biasa manggilnya Bang Zain. Ya. Oke. Beliau ini S1-nya di Filsafat UGM Ya. Yogyakarta. Ya, di UGM Iya, Bang, Jogja. Ya. Oke, S2-nya Jurusan juga. yang jarang orang ambil ya. Iya. Ini sedikit ambil Bang Filsafat. Oke, S2-nya Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, berarti S1 S2-nya satu kampus, Bang, ya. Iya, benar. S1 Oke. S2 masih di satu kampus di UGM di Jogja. Di Yogyakarta. Sekarang beliau di 2020 sampai sekarang, Bang, ya. Perencana ahli muda Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Oke, Betul, mungkin Bang, ya? sedikit saya jelaskan. Iya. Ini jabatan ini. Oke. Beberapa waktu yang lalu di struktur pemerintahan kita itu ada semacam elaborasi terkait dengan jabatan-jabatan di pemerintahan gitu. Kalau dulu kita kenal eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 gitu kan. Nah, sekarang untuk jabatan eselonisasi itu sudah dihapus berdasarkan Undang-Undang ASN yang baru. Iya, berarti baru. Ya, baru sekitar 2-3 tahun inilah gitu. Jadi kalau di jabatan saya itu mungkin setara eselon 4 lah sekarang. Tapi sebelumnya saya berkecimpung di Widya Iswara, di Kementerian Dalam Negeri juga. Widya Iswara itu jabatannya fungsional juga dan tidak layak seperti halnya dosen lah di kampus-kampus gitu. Kayak dosen. Jadi tugasnya ngajar tapi untuk PNS. Tugasnya ngajar tapi di PNS. Ya, PNS itu dulu ya. Itu dulu ya. Ya. Oke, Bang. Ini, Bang, kita untuk tema kita hari ini berkaitan dengan literasi digital. Oke, ya. Literasi digital ini nanti kemudian kita bedah bagi anak muda, literasi digital bagi anak muda, peluang, tantangan, dan sebagainya. Oke, saya mulai di pertanyaan dasar aja kali ya, Bang. Oke, silakan. Supaya tidak terlalu mungkin penggunaan teknologi hari ini tidak bisa kemudian kita lepas dalam kehidupan sehari-hari, Bang. Baik itu di semua kalangan, baik itu anak muda, generasi Z, kaum milenial, dan orang tua. Menurut Abang, sebenarnya ini seperti apa sih literasi digital itu bagi anak muda? Oke, literasi digital. Nah, kebetulan di bidang saya ini salah satunya menangani terkait dengan media dan publikasi. Iya. Media dan publikasi itu tidak jauh dari digitalisasi atau literasi digital lah gitu. Iya, Pak. Nah, saat ini kemampuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam bidang digitalisasi dan elaborasi-elaborasi lain dalam hal peningkatan kapasitas kita sebagai personal, baik pun
personal branding pribadi maupun lembaga itu sangat penting untuk membawa kebaikan dan pengaruh terhadap orang lain gitu. Iya. Nah, kebetulan salah satu bidang yang kami tangani di sini di Dukcapil Kemendagri itu adalah terkait dengan media dan publikasi. Salah Iya. satunya itu menangani terkait dengan pengelolaan website, kemudian media sosial dan lain sebagainya. Nah, tantangannya adalah kita melihat bahwa pemerintah ini kan sebuah organisasi yang bisa dikatakan statis ya gitu. Dan statis itu dituntut dengan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan dalam berbagai aspek gitu. Misalnya saat ini di Dukcapil itu ada kita kenal dengan KTP digital KTP atau digital. kartu Intes Kependudukan Digital atau Berarti KTP sudah digital. bertransformasi ya ke digital semua ini. Ya, jadi salah satu tantangan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dan tantangan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi. Gitu. Salah satunya terkait dengan dokumen-dokumen kependudukan yang perlu ditransformasi ke digitalisasi. Iya. Nah, salah satunya adalah yang tadi saya bilang yaitu KTP digital atau identitas kependudukan digital. Nah, di identitas kependudukan digital ini yang dulu kalau kita kan misalnya kalau ke bank, ke rumah sakit, ke BPJS Kesehatan, bahkan mungkin ke bandara-bandara itu kita selalu bawa dokumen fisik ya, kayak KTP fisik gitu kan, Iya. atau KK fisik misalnya kalau ke BPJS gitu. Nah, sekarang kita cukup bawa HP dan di dalamnya itu sudah ada semua dokumen kependudukan kita gitu. Bawa HP, Bang. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat itu sudah mau tidak mau kita harus ikut dalam proses digitalisasi, dalam proses pemerintahan gitu. Betul. Karena semua pelayanan publik sekarang sudah didigitalkan gitu. Digitalkan. Artinya ada transformasi ya. Kalau dulu Pak, kalau saya buat KTP saya harus bawa dokumen banyak Pak. Jadi sekarang cukup bawa HP, nanti kemudian HP itu bisa langsung Ya, semacam bisa diverifikasi dari HP bahwa orang tersebut merupakan orang yang memiliki identitas tersebut gitu. Jadi bisa diverifikasi langsung. Sudah gampang dan efisien. Itu dari segi pelayanan ke masyarakat ya. Kalau dari segi branding ke personal itu juga penting karena bagaimanapun kita berhadapan dengan era teknologi informasi yang tidak bisa kita bendung ya gitu. Dan sekarang platform-platform media sosial juga sudah banyak, terutama sekali yang saat ini sudah sangat naik itu adalah TikTok, kemudian Instagram, kemudian betul. mungkin bagi kalangan milenial ke atas itu Facebook gitu. Nah, di TikTok sekarang udah banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan brand diri kita maupun lembaga gitu. Nah, kebetulan saya menangani media, jadi kami manfaatkan TikTok, kemudian Instagram, Facebook, termasuk juga YouTube itu untuk meningkatkan brand lembaga Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini di Dukcapil. Gitu. Artinya penting juga ternyata implementasi digital untuk ke masyarakat itu dilakukan. Iya, benar. Semua menjadi gampang. Gampang, mudah dan cepat. Karena di semua aspek kehidupan kita tadi yang saya bilang di semua aspek layanan publik itu udah proses digitalisasinya itu sudah berjalan, termasuk juga dalam hal personal branding kita, kemudian branding lembaga juga, atau mungkin branding bagi teman-teman yang punya usaha atau bisnis itu bisa dilakukan. Bisa juga untuk UMKM. Iya, benar. Iya. Sejauh ini Pak, apakah ada di lapangan sendiri, apakah ada tantangan untuk implementasikan transformasi manual ke digital ini Pak? Oh iya, banyak sekali tantangan. Kalau saya bisa kategorikan saat ini untuk tingkat pemerintahan, terutama di Dukcapil ya, ada paling tidak ada 3 tantangan. Yang pertama adalah tantangan terkait dengan keamanan dan keamanan informasi ya. Karena bagaimanapun Dukcapil itu kan mengelola data penduduk seluruh Indonesia. Ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana mengamankan data ini untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan bersama gitu. Di satu sisi, jebol gitu. Ya benar. Di satu sisi data ini kan penting untuk dijaga dan juga untuk melindungi
data pribadi seseorang atau Iya. penduduk, tapi di sisi lain kita dituntut data ini perlu dimanfaatkan oleh berbagai lembaga layanan publik untuk mempermudah lembaga Mempermudah pelayanan akses publik. pelayanan Ya, publik. jadi ada dua hal. Satu sisi kita perlu menghargai dan melindungi data pribadi, di sisi lainnya kita perlu memanfaatkan data ini untuk kemaslahatan masyarakat. Iya, berarti untuk implementasi ini misalnya Pak, ada sudah dilakukan di seluruh Indonesia ya Pak? Iya, sudah dilakukan. Tadi baru satu ya, kemudian ada dua lagi nih tantangan menurut saya. Tadi satu, yang kedua adalah kondisi saat ini, ketika kita tidak paham tentang pemanfaatan teknologi informasi, maka kita otomatis akan kesulitan dalam mendapatkan layanan publik. Salah satunya adalah yang tantangan yang saat ini kita hadapi adalah terkait dengan adanya perpindahan penduduk dari kota A ke kota B misalnya. Misalnya nih kita dari Bima ya. Iya. Mungkin rata-rata orang Bima merantau di Jakarta itu tidak bawa semacam surat pindah. Datang saja gitu kan, Iya. mungkin karena dibawa sama keluarga, teman, atau mungkin ikut-ikutan gitu kan. Iya. Tiba-tiba udah ada di Jakarta, sementara dokumen kependudukannya itu masih ada di Bima gitu. Iya. Nah, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, Dukcapil itu sudah menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan yang mana seseorang itu bisa datang ke daerah tujuan dulu, baru nanti diproses oleh dinas tujuan. Misalnya di Jakarta nanti akan dilakukan secara sistem proses perpindahan dari Bima ke Jakarta, sehingga tidak perlu lagi repot-repot pulang dulu ke Bima untuk mendapatkan surat pindah. Berarti semuanya sudah disiapkan. Disiapkan. Jadi itu tantangannya adalah banyak sekali orang yang pindah itu tanpa melakukan proses perpindahan secara kependudukan gitu. Banyak sekali. Banyak. Terutama mungkin orang-orang perantau di Jakarta, di Jabodetabek lah gitu. Iya. Tapi tantangan itu sudah dijawab oleh Dukcapil dengan pemanfaatan teknologi informasi tadi gitu. Iya. Nah, itu tantangan kedua. Tantangan ketiga mungkin di tingkat masyarakat itu kan banyak sekali peristiwa-peristiwa, kita sebutnya itu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ya yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada orang lahir, ada orang mati. Orang lahir, betul. Ada orang pindah, ada orang menemukan anak misalnya di sebuah lokasi gitu, tiba-tiba ketemu anak misalnya gitu kan. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang itu ternyata berkaitan dengan Dukcapil, berkaitan dengan data kependudukan. Misalnya ketika ada orang yang meninggal ya, ada yang mati misalnya di suatu RT atau RW, seharusnya yang berkewajiban lapor itu adalah yang pertama kali adalah anggota keluarganya. Gitu. Ya. Yang kedua adalah RT RW gitu. Iya. Dan juga yang ketiga adalah mungkin ya petugas desa atau kelurahan lah gitu. Dan yang keempat baru nanti Dukcapil akan mencatatkan. Nah, banyak peristiwa-peristiwa kematian yang ada di tingkat desa kelurahan itu tidak terlaporkan ke Dukcapil. Sehingga datanya itu meskipun sudah berpuluh-puluh tahun orangnya meninggal, datanya masih ada di Dukcapil. Dan makanya masih hidup. Ya, makanya dia masih bisa dapat bantuan, kemudian masih bisa ikut pemilu secara data ya meskipun orangnya sudah meninggal gitu. Itu menurut saya tantangan-tantangan yang saat ini masih perlu diselesaikan bersama gitu. Tidak hanya oleh pemerintah tapi juga di tataran masyarakat juga harus kita perluas gitu. Iya. Untuk pelaporan misalnya kalau ada keluarga yang meninggal, untuk pelaporannya mungkin bisa lewat desa mungkin ya. Bisa. Awal ya. Bahkan sekarang memanfaatkan teknologi informasi sudah bisa. Memanfaatkan melalui KTP digital tadi atau aplikasi identitas kependudukan digital tadi itu bisa. Sudah bisa, Pak. Oke. Tapi mungkin itu belum semua orang paham ya gitu. Karena mungkin dari segi sosialisasi mungkin belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Dan juga mungkin masyarakat cenderung abai terhadap dokumen-dokumen kependudukan yang harusnya mereka urus atau penuhi gitu. Iya. Sebenarnya untuk KTP digital ini apa bedanya dengan KTP yang konvensional kayak dulu misalnya? Kalau yang dulu kan kalau hilang KTP kan dibuat lagi gitu. Kemudian jarak yang kadang ya kalau di kampung saya jarak yang di dinas juga itu agak jauh, Pak. Oke. Apakah
di digital ini akan memberikan kemudahan seperti misalnya, hilang KTP saya, langsung bisa dicetak atau gimana, Pak? Oke. Banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan melalui transformasi digital yang ada di pemerintah. Salah satunya melalui KTP digital itu adalah yang pertama di KTP digital atau IKD, kita sebutnya Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Itu yang pertama adalah kita bisa melakukan semacam permohonan layanan. Permohonan layanan. Nah, jadi kita hilang KTP, hilang KK, atau mungkin data kita tidak bisa connect dengan layanan BPJS atau bank, itu bisa kita melakukan permohonan layanan melalui IKD tadi, aplikasi IKD tadi. Itu yang pertama, sehingga mungkin kita tidak perlu datang ke kantor Dukcapil atau ke tempat layanan Dukcapil untuk mendapatkan layanan tersebut. Cukup di rumah, Pak. Cukup di rumah. Oke. Diajukan juga lewat aplikasi. Nah, Aplikasi namanya Ident- IKD, Identitas Kependudukan Digital. Identitas Nah, Kependudukan Digital. dokumen-dokumennya juga nanti akan otomatis terkirim di WA atau di email kita gitu. Sudah otomatis masuk. Ya, karena nanti pas daftar IKD itu kan nanti ada diisi WA, Iya. diisi juga email kan. Iya. Jadi ketika kita melakukan permohonan KTP, KK misalnya ya, maka file KK-nya nanti akan terkirim di email File KK-nya atau nanti WA terkirim di gitu. email. Begitupun dokumen-dokumen lainnya gitu. Nah, manfaat lainnya, semua dokumen kependudukan kayak KTP, KK dan lain sebagainya itu sudah ada sebenarnya dalam aplikasi itu. Sudah ada. Ya, sudah ada. Dan itu bisa kita download langsung gitu dan bisa kita manfaatkan untuk berbagai layanan publik. Iya. Nah, kemudian manfaat ketiga adalah ketika kita mau ke tempat-tempat layanan publik kayak BPJS, rumah sakit, perbankan dan lain sebagainya, di aplikasi itu udah ada sistem barcode-nya. Oh, sudah ada sistem. Sistem barcode-nya itu bisa dilakukan untuk memverifikasi kebenaran identitas seseorang gitu. Melalui teknologi tertentu nanti bank mungkin nanti akan punya sistem sendiri gitu. Yang mereka bangun kemudian dilakukan semacam koneksitas atau mungkin integrasi gitu dengan sistem dukcapil, itu nanti bisa langsung memanfaatkan akses data kependudukan untuk mengetahui dan memverifikasi data seseorang. Iya. Nah, itu semua berkat kemajuan teknologi informasi dan mau tidak mau kita harus ikut. Artinya masyarakat juga kemudian harus harus banyak mengerti ya tentang perkembangan seperti ini, Pak. Iya, benar. Jangan sampai ada update, ada perubahan di tingkat pemerintahan, tapi masyarakat juga belum paham. Belum paham, ya. Ini juga menjadi penting, Pak. Misalnya anak-anak SMA yang kan sudah banyak yang mengajukan bikin KTP, Pak. Kalau saya lihat di Dukcapil di kabupaten saya, itu anak-anak berbondong-bondong di kantor Dukcapil. Artinya kan dalam tanda kutip mereka kemudian belum mendapatkan sosialisasi tentang adanya KTP digital. Sejauh ini apakah Dirjen Kementerian Dalam Negeri sudah maksimal untuk melakukan dorongan sosial konsolidasi dan sebagainya di pemerintah daerah? Sejauh ini gimana, Pak? Oh ya, sebenarnya di tingkat daerah, di Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, termasuk di Bima dan Kabupaten juga, Kota dan Kabupaten Bima, itu banyak sekali inovasi-inovasi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan dokumen kependudukan. Iya. Jadi salah satu inovasinya itu adalah kita sebut dengan jebol ya, layanan jemput bola. Oke, itu aplikasi juga, Pak ya? Enggak, jadi semacam layanan untuk menyasar langsung masyarakat ke tempat turun langsung. Misalnya kalau sekolah itu nanti mungkin pihak sekolah bisa berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk melakukan jemput bola, melayani langsung di sekolah. Terutama sekolah-sekolah SMA yang notabene saat ini mungkin usianya sudah mendekati 17 tahun ya. Sudah bisa buat KTP. Ya, jadi Dukcapil nanti akan datang langsung ke sekolah untuk melakukan perekaman sekaligus pencetakan terhadap KTP elektronik bagi anak-anak yang sudah masuk usia 17 tahun, bahkan yang baru 16 tahun itu bisa, tapi nanti bisa dicetak pada usia dia 17 tahun. Iya, ternyata sudah ada program namanya jebol. Ya, jemput bola. Artinya program
memang pemerintah akan menyasar ya ke beberapa daerah yang memang jauh dan tidak banyak juga daerah yang tidak bisa jaringan, Pak. Ya, Butuh butuh turun langsung ya juga. benar. Tidak hanya di sekolah, tapi juga di desa kelurahan, atau mungkin di tempat-tempat keramaian, atau komunitas-komunitas tertentu yang notabene di situ masih banyak sekali masyarakat atau penduduknya yang belum memiliki dokumen kependudukan. Itu bisa Iya, dilakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk dilakukan jemput bola. iya. Tapi sekali lagi ini tergantung kemampuan APBD daerah ya. Tergantung ya. Ya, karena bagaimanapun turun ke lapangan itu butuh sumber daya kan, Iya, butuh butuh SDM support. orang, Iya, kemudian betul. perangkat. Kalau perangkat mungkin ada lah SDM. Kemudian juga butuh anggaran Iya, untuk makan, untuk perjalanan dinas dan iya, lain sebagainya iya, gitu. Pak. Di platform kayak IG, kemudian TikTok, ada nggak aplikasi yang disediakan oleh bisa menjangkau anak-anak muda yang memang kesehariannya itu cenderung banyak bermain media sosial. Misalnya di IG, misalnya di Chatpil ini namanya gitu loh. Ini Mm-mm. aplikasi yang untuk memudahkan akses. Jauh ini ada nggak seperti itu, Pak? Ada, kita punya hampir semua media sosial. Iya, Mulai dari TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Pet, bahkan snack video sudah ada gitu. semua ya, Sudah Pak ada ya? semua. Namanya Dukcapil Kemendagri. Oke, Nah, itu Dukcapil tempat Kemendagri. kita melakukan sosialisasi terkait dengan layanan Dukcapil di seluruh Indonesia. Bisa Dan Indonesia. kita juga menyediakan platform semacam call center Iya, dengan memanfaatkan media sosial juga, Twitter, Facebook, WA, dan Instagram. Itu tapi di DM. Nanti harus di DM-nya. DM ya, karena itu Oke. berkaitan dengan data privat seseorang ya, kayak nama, NIK, alamat, kemudian nomor telepon dan lain sebagainya. Itu yang eh, semacam data-data privat yang tidak boleh dipublish di kolom komentar atau Betul. di posting Iya. di status gitu. Iya. Ini saya dengar kemarin Pak ada hacker yang coba jebol data-data kita. Sejauh ini di Kementerian gimana keamanan Pak? Sejauh ini di Dukcapil belum pernah ada kasus yang bisa dikatakan rawan lah Iya. terkait dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh hacker untuk menghack data kependudukan. Iya. Karena bagaimanapun data kependudukan ini kan sangat vital ya, dan Betul. kita sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memang kompeten untuk mengamankan data kependudukan, salah satunya melalui BSSN, dan termasuk Dukcapil sudah menerapkan standar ISO dalam pelaksanaan layanan dokumen kependudukan maupun untuk pengamanan data kependudukannya. Iya. Artinya aman ya Pak. Ya, Sejauh ini sejauh ini aman. masih aman, tapi bagaimanapun di kemajuan teknologi informasi saat ini, sebenarnya tidak ada satupun data atau media yang memanfaatkan teknologi informasi yang bisa dikatakan 100% aman. Tetap Iya. ada celah-celah yang bisa memungkinkan orang untuk masuk dan bermain gitu ya. Namanya Betul. juga orang iseng atau hacker itu kan banyak Betul. caranya yang Betul. bisa Betul. dilakukan Betul. gitu kan. Betul. Nantinya di Kementerian Dalam Negeri memang sudah ada security, misalnya Ya, pengamanan-pengamanan eh, yang khusus mengamankan data-data private. ya. Eh, Pengamanan ini banyak hal sebenarnya terkait dengan peningkatan kapasitas iya, SDM aparaturnya, iya, kemudian pelatihan-pelatihan terkait dengan teknologi-teknologi baru, kemudian pengamanan sistem dan lain sebagainya. Termasuk juga eh, semacam revitalisasi terkait dengan perangkat-perangkatnya iya, diperbarui, kemudian diperkuat gitu. Termasuk juga monitoring evaluasi yang secara berkala, baik yang dilakukan secara internal oleh Kementerian Dalam Negeri maupun oleh lembaga independen dari luar gitu. iya. Untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak, sejauh ini apakah ada inovasi-inovasi baru yang kemudian dihadirkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam memudahkan pelayanan-pelayanan masyarakat di seluruh Indonesia dalam kaitan dengan misalnya kayak tadi KTP digital, kemudian KK, ada lagi Pak beberapa masalah, bukan masalah, eh, ketika kemudian ini kan ada misalnya yang nikah kemudian ada anak, misalnya dia misalnya tinggal di Jakarta,
mau kembali kan jauh Pak. Apakah itu bisa diusulkan juga Pak? Oke, bagi anak punya akta kelahiran maksudnya. Iya. Oh ya, sebagai informasi sebenarnya memiliki akta kelahiran atau dokumen kependudukan apapun itu adalah hak setiap penduduk. Penduduk. Semua Iya Pak. penduduk itu memiliki hak untuk memiliki dokumen Dokumen. kependudukan. Iya. Termasuk bagi anak-anak yang notabene apakah anak itu memiliki istilahnya kedua orang tua lengkap melalui pernikahan negara, misalnya memiliki buku nikah dan akta perkawinan, atau bahkan mungkin anak-anak yang nikah siri ya dari hasil pernikahan siri, atau bahkan anak-anak yang tidak kita ketahui asal usulnya, misalnya kita ketemu di jalan, misalnya, atau mungkin di mana sajalah kita, misalnya ada ketemu anak itu yang tidak kita ketahui asal usulnya, itu setiap anak itu punya hak memiliki dokumen kependudukan, punya hak yang sama untuk memiliki dokumen kependudukan. Hanya mungkin nanti ada perlakuan yang khusus ya bagi anak-anak ini, misalnya nanti bagi anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya nanti itu di akta kelahiran nanti tidak ada nama ibu dan bapak. Misalnya kita tidak tahu nih ibu bapaknya siapa gitu. Atau mungkin bagi anak-anak dari hasil pernikahan siri itu yang ada di akta kelahirannya hanya nama ibunya saja. Jadi nama bapaknya tidak ada karena untuk memasukkan nama bapak itu perlu ada surat nikah atau akta perkawinan. Kemudian bagi anak-anak yang memang lengkap, artinya memiliki orang tua yang sudah menikah secara sah, secara negara, dan memiliki buku nikah dan atau akta perkawinan, itu maka di akta kelahirannya nanti ada nama anak, kemudian ada nama kedua orang tuanya. Oke, Gitu. artinya Jadi ada sedikit perbedaan lah gitu. iya, ada perlakuan khusus. Ya, karena bagaimanapun kita tidak bisa melakukan semacam manipulasi terhadap asal-usul seseorang. Betul. Kalau memang anak itu tidak kita ketahui orang tuanya siapa, nggak perlu kita masukkan dalam Nggak dokumen perlu. kependudukan. Kalau memang kita ketahui dan ada Bisa dokumen pendukung, diusulkan. bisa dimasukkan dalam dokumen. Oke, ini paling terakhir ini, Bang Jai. Inovasi terbaru Kementerian Dalam Negeri, Pak, untuk pelayanan, khusus untuk pelayanan masyarakat. Oke, sebenarnya inovasi terbarunya tadi identitas kependudukan digital atau KTP digital. Tapi saya pengen spill satu inovasi yang mungkin ini akan berdampak bagi pelayanan publik, apalagi kita sekarang kan berbicara masalah teknologi informasi ya, pemanfaatan literasi digitalisasi gitu kan, literasi digital gitu. Kita di Dukcapil, di Kemendagri itu ada satu teknologi yang saat ini belum banyak dikembangkan dan Dukcapil sudah punya, yaitu teknologi face recognition. Face recognition itu semacam pemindai wajah atau pengenal wajah. Pengenal wajah. Jadi ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, terutama dalam pelayanan publik. Misalnya dimanfaatkan untuk mengidentifikasi korban kecelakaan pesawat misalnya. Ya, dari korban kecelakaan pesawat misalnya kita hanya menemukan wajahnya saja. Gitu. Iya. Mungkin badan yang lain udah rusak gitu misalnya. Jadi dengan teknologi face recognition kita pindai wajahnya nanti akan ketahuan langsung identitasnya. Data-datanya langsung muncul. Gitu. Atau mungkin kita lagi nyari buronan KPK atau mungkin kejahatan tertentu misalnya. Kita pasang teknologi itu di bandara misalnya atau mungkin di fasilitas-fasilitas umum yang banyak dilalui orang, maka nanti akan terdeteksi nih siapa saja yang lalu lalang di situ. Nanti ketahuan, oh ternyata si A yang buron itu pernah datang ke tempat tersebut gitu. Nanti langsung kelacak gitu. Kan kelacak. Ya. Secara real time nanti ketahuan bahwa dia sedang ada di suatu tempat. Gitu. Iya, artinya sudah sudah mengikuti banyak perkembangan. Ya, benar. Nah, jadi pemanfaatan dalam bidang lain pun ini bisa dikembangkan dalam berbagai aspek layanan publik ya. Misalnya kita datang mungkin ke depan gitu datang ke suatu tempat untuk mendapatkan layanan publik itu kita nggak perlu bawa apa-apa. Gitu. Datang aja badan gitu. Datang bawa badan, kemudian dipindai wajahnya, langsung nanti terverifikasi datanya.
gitu. Sejauh itu ya sekarang. Sejauh itu. Nah, itu belum banyak dimanfaatkan sekarang, tapi di luar negeri itu Di sudah luar banyak negeri sudah ya. dilakukan. Ya kita face recognition atau pemindai wajah ini belum terlalu luas di berbagai aspek kehidupan. Tapi di beberapa lembaga pelayanan publik ini sudah dimanfaatkan, seperti di BPJS Kesehatan itu sudah mulai, kemudian di Polri untuk mendeteksi Buronan. buronan, kemudian kasus-kasus kecelakaan itu sudah dimanfaatkan. Kemudian dalam pertemuan-pertemuan internasional di Bali juga itu sudah dimanfaatkan Sudah gitu. dilakukan. Terutama untuk melihat semacam indikasi-indikasi terorisme misalnya saat terjadi peristiwa-peristiwa internasional gitu tuh bisa udah sering dimanfaatkan. Iya. Oke, mungkin itu saja kali ini. Tapi sebelum saya tutup, sahabat NTB News tadi, teman-teman yang ingin tahu banyak mengenai informasi di perkembangan di Kementerian Dalam Negeri bisa ikut IG-nya apa namanya tadi Pak? Oh ya, Dukcapil Kemendagri. Dukcapil nanti. Untuk di care center ada juga Pak ya? Di care centernya juga ada. Oke, Jadi di care center kita itu banyak kanal, ada call, ada ada call. telepon, kemudian ada media sosial, ada email, dan ada beberapa media lain. Nanti mungkin saya share ininya nanti biar di sini ya. Oke, Oke. Pak. Nanti Iya. biar lebih luas lagi Iya, nanti betul. teman-teman bisa memanfaatkannya. Iya, untuk aplikasi yang downloadan apa namanya Pak? Oh ya, oke. Terakhir mungkin ya, jangan Iya. lupa teman-teman di seluruh Indonesia ya, terutama saudara-saudara yang menonton video ini terkait dengan NTB News ya, NTB News. Kami sarankan untuk mendownload aplikasi identitas kependudukan digital. Iya. Dicari aja di HP-nya itu di download identitas kependudukan digital atau IKD, nanti IKD. diinstal, kemudian nanti diisi data-datanya, baru nanti harus datang ke Dukcapil untuk melakukan verifikasi. Ya, memverifikasi. Karena bagaimanapun terkait dengan data kependudukan ini perlu dilakukan verifikasi langsung Betul. untuk memastikan itu orangnya atau tidak. Iya, betul. Karena tidak bisa dimanfaatkan secara sembarang. Oke. Nanti teman-teman bisa mendownload aplikasi yang telah disampaikan oleh Pak Jai. Ya, Oke, terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan podcast kita ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Tadi ada di-spill banyak hal tadi mengenai perkembangan inovasi dan sebagainya. Itu saya hari ini. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih.